Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Inci Muhammad Agung MPM 221305114. Dan selanjutnya rekan saya Raffi Ulfa MPM 221305157. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul olahraga bola voli. Olahraga bola voli adalah olahraga yang cukup populer, baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang setiap timnya terdiri dari 6 orang pemain. Bahkan pada tahun 2019, olahraga bola voli didaulat sebagai olahraga populer nomor 5 di dunia, mengalahkan olahraga bola basket yang berada di peringkat ke-7 dengan estimasi penggemar mencapai 900 juta jiwa. Untuk itu, bagaimana sih sejarah perkembangan olahraga bola voli ini sehingga digandrungi banyak orang? Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu pengertian permainan olahraga bola voli. Bola voli secara umum adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing beranggotakan 6 orang yang saling berhadapan di atas lapangan persegi. Tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam area lawan dengan cara melambungkan bola di atas net. Permainan ini memerlukan koordinasi yang presisi antara anggota tim untuk mengirim bola ke arah yang tepat dan mencegah bola jatuh di area mereka sendiri. Dalam bola voli, ketangkasan, kecepatan, dan kelincahan merupakan elemen kunci. Para pemain harus memiliki kemampuan untuk bergerak cepat, melompat tinggi, dan bereaksi dengan cepat terhadap pergerakan bola. Selain itu, strategi tim juga sangat penting. Pemain harus berkomunikasi dengan baik untuk mengatur serangan, pertahanan, dan blokade yang efektif. Penting diingat bahwa bola voli bukan hanya tentang fisik semata, melainkan juga tentang sportivitas dan semangat tim, serta kode etik yang kuat ditekankan dalam olahraga ini, dengan penghormatan terhadap lawan dan wasit sebagai nilai yang dijunjung tinggi. Next, kita lanjut ke olahraga bola voli. Sejarah olahraga bola voli dimulai pada 9 Februari 1895. Ia diciptakan oleh William Gregg Morgan, seorang direktur pendidikan jasmani YMC dari Amerika Serikat. Namun, olahraga bola voli saat itu masih sangat berbeda dengan yang sekarang. William Gregg Morgan menciptakan olahraga bola voli karena terinspirasi oleh permainan olahraga bola basket yang ditemukan terlebih dahulu oleh James Naismith pada tahun 1891. William Gregg Morgan menyadari bahwa basket lebih cocok dimainkan oleh anak-anak muda. William Gregg Morgan ingin menciptakan olahraga alternatif yang juga cocok dimainkan oleh orang-orang dewasa. Semula, William Gregg Morgan sama sekali tidak mempunyai gambaran tentang olahraga seperti apa yang ia buat. Barulah setelah mengamati tenis, ia mampu menemukan rancangan nyata. Olahraga barunya itu harus menggunakan net. William Gregg Morgan yang terinspirasi dengan permainan tenis lapangan meninggikan net tenis hingga mencapai 6 kaki atau 1,98 meter, sedikit lebih tinggi daripada tinggi badan pria normal pada masa itu. Selanjutnya, William Gregg Morgan bereksperimen dengan bola. Awalnya ia mencoba menggunakan bola basket, namun ukuran bola basket yang besar dan berat membuatnya tidak jadi memakainya. Yang dibutuhkan William Gregg Morgan adalah bola yang dapat memantul tapi ringan dan berukuran tidak terlalu besar. William Gregg Morgan lalu mendatangi sebuah pabrik manufaktur kecil di dekat Cyclops, Amerika Serikat. Ia meminta kepada pabrik itu agar dibuatkan bola yang ia maksud. Hasilnya sukses, terciptalah bola tangan berdiameter antara 25 hingga 27 inci dengan berat antara 250 hingga 330 gram, serta dilapisi material kulit yang ringan. Setelah perlengkapan beres, William Gregg Morgan bersama dua rekannya, Frank Wood dan John Swing, berembuk untuk membahas aturan dan konsep dasar permainan mereka bertiga yang menciptakan 10 aturan dasar permainan Mintonets, cikal bakal olahraga bola voli. Pada 1896, William Gregg Morgan mendemonstrasikan Mintonets di YMC Springfield College. William Gregg Morgan menjelaskan bahwa permainan ini sebenarnya didesain untuk dimainkan di dalam ruangan, namun dapat pula dimainkan di luar ruangan dan lebih baik dari olahraga badminton karena olahraga bola yang digunakan tidak seringan satu shuttlecock yang sering bermasalah dengan faktor angin. Kemudian Profesor Alfred T. Hasler, salah satu orang yang menghadiri pertemuan tersebut, mengusulkan agar nama permainan ini diganti menjadi volleyball. Usulan tersebut disetujui William Gregg Morgan dan semua orang yang hadir dalam forum itu juga setuju. Sejak saat itulah nama volleyball atau bola voli atau voli lapangan dimulai dipakai dan terus dikembangkan hingga saat ini. Pada tahun 1900, Kanada menjadi negara pertama yang mengadopsi olahraga bola voli dari Amerika.
Setelah itu negara-negara lain menyusul, Cina dan Jepang pada tahun 1908, dan Filipina yang saat itu masih menjadi negara koloni Amerika Serikat mulai mengenal olahraga bola voli pada tahun 1910. Hebatnya, selain mengadopsi negara-negara anyar tersebut, ternyata juga ikut berperan aktif dalam mengarahkan masa depan olahraga bola voli. Filipina misalnya menerapkan batasan 3 pukulan di mana setiap tim hanya boleh menyentuh bola 3 kali sebelum mengirimnya ke daerah permainan lawan. Itu dilakukan agar olahraga bola voli lebih kompetitif dan menarik. Selain itu, mereka juga menggagas set dan spike. Set biasanya dilakukan pemain kedua dengan menempatkan bola tinggi-tinggi di depan net sehingga bisa mempermudah pemain ketiga melakukan spike keras ke daerah permainan lawan. Pada bulan April 1947, 14 negara kemudian memutuskan berembuk di Perancis untuk mencari jalan keluar. Hasilnya adalah berdirinya FIVB. Ada 14 negara anggota pertama, yaitu Belgia, Brazil, Ceko, Mesir, Prancis, Belanda, Hungaria, Italia, Polandia, Portugal, Rumania, Uruguay, Amerika Serikat, dan Yugoslavia. Setelah FIVB berdiri, kejuaraan dunia olahraga bola voli pun langsung digelar. Sementara kejuaraan dunia pria berlangsung di Ceko pada 1949, kejuaraan dunia perempuan digelar di Uni Soviet pada 1952, dan hebatnya lagi, kedua kompetisi itu ternyata sukses besar dan popularitas olahraga voli pun terus melejit. Dampak dari kesuksesan tersebut kemudian membuat olahraga bola voli memiliki panggung lebih besar. Olahraga bola voli akhirnya mampu menembus gelanggang Olimpiade, melakukan debut di Olimpiade di Tokyo 1964, dan dari gelaran inilah olahraga bola voli dikenal seperti sekarang. Sebuah olahraga kompetitif yang tak bisa dipandang sebelah mata. Saat itu, cabang olahraga bola voli di sektor putra dimenangkan oleh Amerika Serikat, sementara untuk bagian putri memunculkan sang tuan rumah Jepang sebagai juaranya. Cabang olahraga ini pun kemudian semakin populer. 1965, Polandia menggelar Piala Dunia Olahraga Bola Voli pria pertama, sedangkan Piala Dunia Olahraga Bola Voli wanita pertama dihelat di Uruguay pada 1973. Hingga kemudian bermunculan banyak sekali kejuaraan olahraga bola voli di seluruh dunia yang terus dimainkan hingga saat ini. Baik, next kita lanjut ke sejarah olahraga bola voli di Indonesia. Permainan olahraga bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, olahraga ini hanya dimainkan oleh para bangsawan dan orang Belanda. Olahraga bola voli kemudian diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui guru pendidikan jasmani yang berasal dari Belanda. Selain itu, permainan ini juga sering dimainkan oleh para anggota tentara. Dari sini, permainan olahraga bola voli mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Dan pada tanggal 22 Januari 1955, lahirlah olahraga Persatuan Olahraga Bola Voli Indonesia, atau kita sebut dengan PBFSI. Sendiri pertama kali diketuai oleh Wim J. Latumetan, bersama dengan didirikannya PBSI, kejuaraan bola voli tingkat nasional pertama yang pertama diselenggarakan. Baik, materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raffi Ulfa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya tadi. Masuk ke teknik dasar permainan bola voli. Teknik dasar permainan bola voli ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada service, ada passing, smash, dan block. Service itu ada service bawah, service atas, dan service menyamping. Lalu ada passing itu ada di 2 macam, passing atas dan passing bawah. Smash itu ada open spike, quick spike, dan semi spike. Terakhir, block atau bendungan, blocking tunggal dan blocking ganda. Lalu masuk perkembangan sarana dan prasarana olahraga bola voli. Perkembangan bola voli saat ini mencerminkan antusiasme global terhadap olahraga ini. Semakin banyak negara yang melibatkan diri dalam turnamen internasional dan kompetisi tingkat dunia seperti kejuaraan dunia dan olimpiade. Teknologi juga telah memberikan dampak signifikan pada pengalaman penonton dan pelatihan pemain. Sistem pemantauan statistik canggih, analisis gerakan pemain, dan latihan virtual dengan memungkinkan para pelatih dan pemain untuk meningkatkan performa mereka dengan cara lebih terukur dan efisien. Ada juga latihan olahraga bola voli. Yang pertama itu ada vertical jump challenger, yang kedua itu ada volleyball target challenger, yang ketiga itu Actus Spike volleyball training, yang keempat itu air cut volleyball machine, dan yang terakhir itu ada volleyball blocking robot.
Adapun perbedaan antara peraturan permainan bola voli yang lama dengan peraturan permainan bola voli yang baru atau yang sekarang. Peraturan permainan bola voli yang lama itu ada komposisi tim, jumlah tim pemain maksimal 12 orang termasuk libero 1 orang. Jumlah pemain 12 orang boleh tanpa libero, pemain kurang dari 12 orang tetap boleh memakai libero 1 orang. Nomor punggung di peraturan permainan bola voli yang lama, nomor punggungnya itu ada 1 sampai 18. Ada juga memasuki daerah lawan di peraturan yang lama, sebagian anggota badan memasuki daerah lawan di bawah net dinyatakan mati atau tidak sah. Salah satu atau kedua telapak kaki masuk ke daerah lawan di bawah net tetapi masih kontak dengan garis tengah dinyatakan tidak mati atau sah. Selanjutnya ada pemain menyentuh net di peraturan yang lama. Setiap pemain yang menyentuh net baik disengaja atau tidak sengaja dinyatakan mati atau yang tidak sah. Ada juga libero. Libero ini hanya 1 orang, boleh juga tidak memakai libero. Libero cedera bisa diganti pemain lain dengan memakai baju libero. Adapun peraturan permainan bola voli yang baru atau yang sekarang, yaitu ada komposisi tim. Jumlah pemain maksimal 14 orang, termasuk libero 2 orang. Jumlah pemain 12 orang ini boleh dengan libero 2 orang. Pemain 14 orang tidak boleh memakai libero 1 orang. Pemain kurang dari 14 orang boleh memakai libero 2. Dan nomor punggung atau dada di peraturan permainan bola voli yang baru ini ya, nomor 1 sampai 20. Selanjutnya memasuki daerah lawan di peraturan yang baru. Sebagian besar anggota badan bagian atas memasuki daerah lawan di bawah net dinyatakan tidak mati atau sah. Akan tetapi apabila hal tersebut mengganggu lawan, maka dinyatakan mati. Salah satu atau kedua telapak kaki memasuki daerah lawan di bawah net tetapi masih kontak dengan garis tengah dinyatakan tidak mati atau sah. Selanjutnya itu pemain menyentuh net. Di peraturan yang baru, pemain menyentuh net seluruhnya yang berada di dalam antara kedua antena dinyatakan mati. Namun menyentuh net di bagian pita putih dinyatakan tidak mati. Itu termasuk sah. Yang terakhir itu ada libero di peraturan yang baru. Itu libero harus 2 orang. Yang kedua itu pemain 14 libero harus 2 orang. Libero yang boleh main 1 orang, tetapi boleh ada pergantian antara libero. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, adapun pencapaian rekor permainan bola voli. Rekor penonton terbanyak laga olahraga wanita tercipta di pertandingan olahraga voli, yaitu 92.000 penonton menyaksikan laga University of Nebraska melawan Omaha di Memorial Stadium. Catatan 92.000 penonton itu mengalahkan rekor penonton laga wanita sebelumnya yang dipegang oleh duel Barcelona versus Wolfsburg di ajang Liga Champions Wanita. Lalu ada pencapaian rekor negara terbanyak meraih kejuaraan dunia olahraga bola voli. Yang pertama dipegang oleh Uni Soviet, yaitu ada 12 menjadi juara. Lalu ada Brazil sebagai 6, Czechoslovakia 6, ada Belgia 5, Polandia 4, Italia 4, Kuba 4, Rumania 4, AS 3, Jerman, Yugoslavia, Jepang 2, Prancis, Belanda, Argentina 1 meraih kejuaraan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.